Shalom Gocaniti, mari bersama-sama kita menyembah Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh gairah. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat sore hari ini. Kami buka hati kami bawa penyembahan, kami bawa rasa syukur kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan memenuhi setiap kami mau berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah roh-Mu memerintah atas kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus. Yang bersukacita sama-sama katakan, amin, haleluya. Semua bertepuk tangan buat Tuhan.
hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menebusku. Sekali lagi katakan, tak ada lembah dalam yang tak ku lewati dalam hatiku. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu
Halo, shalom anak-anak muda. Satu kehormatan buat saya pada hari ini bisa bergabung bersama dengan rekan-rekan dari GPI Digital Blessing untuk bisa menyampaikan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mari siapkan hatimu, siapkan waktumu. Sejenak kita akan sama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Izinkan Tuhan bergerak dengan cara Tuhan yang luar biasa untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya akan awali dengan satu kisah bagaimana tema khotbah pada malam hari adalah hidup oleh iman, live by faith. Jadi artinya hidup oleh iman. Ada satu titik di mana kehidupan kita itu seringkali Tuhan izinkan untuk kita bersama-sama kembali belajar bahwa kita ini rapuh tanpa Tuhan, kita ini tidak mampu tanpa Tuhan, kita ini terbatas tanpa Tuhan. Dan memang Tuhan ingin kita selalu sadar bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa, kita ini nggak bisa melakukan hal-hal besar tanpa pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, mari izinkan Roh Kudus membongkar semuanya pada malam hari ini. Saya akan awali dengan satu kisah bagaimana di tengah malam tiba-tiba saya ditelepon oleh seorang sahabat yang dia telepon saya, dan saya beberapa kali dia telepon saya sampai akhirnya saya harus telepon dia kembali. Di tengah malam itu saya coba telepon dia kembali, saya tanya, loh ada apa? Ada sesuatu yang saya bisa bantukan? Dia menangis, dia histeris, dan dia berkata kalau mamanya dipanggil Tuhan. Begitu mendadak. Jadi mamanya beberapa saat yang lalu sakit, dan sakit biasa saja sebenarnya, sakit biasa saja, dan kemudian mamanya minta tolong dipanggilkan tukang pijit karena dia merasa capek. Datanglah tukang pijit, dipijat untuk melepaskan rasa capeknya itu. Hanya itu saja, keluhannya capek saja. Tapi tidak lama kemudian mamanya dia berusaha untuk berkomunikasi dengan mamanya, tiba-tiba mamanya sudah tidak sadarkan diri dan akhirnya didiagnosa bahwa meninggal dunia. Satu pukulan yang berat untuk dia. Di tengah pandemi yang ada saat ini, dia bingung dengan segala regulasi, dan memang itu regulasi yang ada, mencoba untuk menjalannya tidak mudah teman-teman. Akhirnya sampai satu titik mamanya bisa dibantu oleh sahabat lagi yang lainnya untuk bisa masuk ke adijasa, menunggu di sana sampai dengan proses pemakaman. Ketika hari di mana ada ibadah pelepasan jenazah, di tengah pandemi yang masih begitu tinggi waktu itu, saya mencoba untuk datang ke tempat persemayaman, datang ke sana, bertemu dengan dia, sambil menunggu proses ibadah pelepasan jenazah akan dimulai. Di sana ketika saya bertemu dengan dia, dia sekali lagi menangis. Kenapa? Karena dia bercerita, ketika dia izin kepada pimpinannya di kantor untuk dia beberapa hari tidak bisa masuk kantor karena masih masa berduka, dan mungkin diupayakan di hari Senin di minggu kedepannya dia akan masuk kembali secara normal setelah dia menyelesaikan semua tanggung jawab dan menyelesaikan bisa mendampingi orang tuanya sampai di ibadah pelepasan jenazah sampai dimakamkan dan segala macam. Ternyata dia mendapatkan satu kejutan baru. Pimpinan perusahaan tempat dia bekerja oleh satu dan dua hal akhirnya mengatakan bahwa dia tidak perlu lagi masuk ke kantor, dia tidak perlu lagi bekerja. Dia shock, dia bingung karena dia udah cukup lama bekerja di tempat tersebut. Kenapa di tengah-tengah pandemi seperti ini, ketika dia menemukan satu fakta dan kenyataan bahwa mamanya dipanggil Tuhan, dan di saat yang sama, di momentum yang sama, ketika dia sedang terpuruk, tiba-tiba pimpinannya mengatakan bahwa kamu tidak perlu masuk lagi. Artinya dia mendapatkan keputusan diberhentikan di tengah kondisi dia pun sedang terpuruk. Ketika dia bertemu dengan saya dan dia bertanya kepada saya apakah saya punya pekerjaan untuk dia atau rekomendasi pekerjaan untuk dia, dalam hati kecil saya tidak bisa berkata banyak hal. Saya pun berkata, Tuhan, di tengah kondisi yang sulit saat ini, semua perusahaan berusaha untuk melakukan efisiensi, semua perusahaan berusaha untuk melakukan kebijakan-kebijakan manajemen. Tapi saya tidak berani ngomong banyak hal kepada dia, saya cuma diam dan berkata sama dia, sabar, Tuhan pasti berikan jalan keluar. Tapi di dalam pikiran saya, di dalam hati saya berkecamuk banyak hal, dan saya berkata, Tuhan kasihan, Tuhan tolong, Roh Kudus bukakan jalan. Sekalipun di dalam hati dan pikiran saya berkecamuk,
satu fakta bahwa kondisi yang sulit saat ini tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan dengan kondisi yang dia alami. Mereka yang secara administratif punya apa ya, mungkin Anda berkata bahwa Anda punya modal yang baik di sisi pendidikan S1, S2 mungkin, atau dari sisi pengalaman, tapi saya mau katakan di tengah kondisi yang sulit saat ini bukanlah satu perkara yang mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Ketika saya bertemu dengan teman saya berkata, Tuhan tolong Tuhan. Dia berada di satu titik di mana dia hancur. Dia berkata, aku sudah bingung, aku harus melakukan apa. Dia adalah tulang punggung di keluarganya dia. Bagaimana aku harus bla 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 bla. Di situ saya diam. Karena saya tidak tahu saya harus melakukan apa selain berkata kepada dia, tenang, Tuhan pasti punya rencana. Ketika perjalanan pulang itu saya sempat menangis dalam hati kecil saya, Tuhan. Di tengah kondisi yang sulit ini, mau Anda percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan, semua orang mengalami problematikanya masing-masing. Tetapi pada kesempatan yang baik ini saya mau ceritakan, kemalangan orang benar banyak. Mungkin Anda merasa banyak, atau mungkin Anda saat ini berada di titik di mana Tuhan, apa yang Tuhan mau? Mengapa kok sepertinya seolah-olah seperti kata pepatah, habis jatuh ditimpa tangga mungkin, atau mungkin di atas tangganya ada cat atau ada apalah yang membuat kehidupan kita rasanya semakin terpuruk. Tapi satu hal yang saya mau katakan, Tuhan tetap bekerja dengan segala sesuatunya. Tuhan tetap turut bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan tetap bekerja dengan perkara-perkara yang kita nggak pernah pikirkan. Yang membuat kita sekali lagi membuat kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Beberapa saat kemudian saya terima WA dari dia. Dia mengatakan bahwa KB puji Tuhan, aku dapat pekerjaan yang baru. Dia bekerja di satu tempat di daerah Rungkut dan saya berkata sama dia, wow, ini sesuatu yang buat saya pribadi, kamu mengalami mujizat. Ketika orang lain bingung, kok kamu bisa bekerja di sana, kok kamu bisa masuk ke perusahaan yang besar itu. Saya melihat bahwa Tuhan tetap bekerja dengan caranya sendiri. Asalkan engkau tetap beriman. Mari bersama-sama kita belajar. Saya akan bagikan satu materi, hidup oleh iman. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau melihat fakta yang ada, kalau melihat kenyataan yang ada, teman saya ini sudah pasti tidak menemukan jalan keluar. Dia bukan seorang sarjana, dia bukan seorang dengan kedudukan yang tinggi di perusahaan yang lama. Saya melihat dia bekerja, semuanya dia kerjakan, bahkan dia berkata, aku nih Bea, di tempat perusahaanku yang lama, menjadi asisten rumah tangga pun dia jalani. Saya tidak merendahkan satu profesi, tapi asisten rumah tangga dia jalani, dia nyapu, ngepel, menyiapkan minum, dia juga administrasi, dia juga pegang bagian piutang, dia juga pegang bagian hutang, all in semuanya dia kerjakan. Tapi dia pun masih mengalami kondisi seperti itu. Tetapi bukankah firman Tuhan jelas sekali berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Justru inilah tantangan iman kita, inilah tantangan iman anak-anak muda, bahwa engkau melihat saat ini seolah-olah tidak ada masa depan, saat ini seolah-olah tidak ada kesempatan, saat ini seolah-olah pintu itu tertutup. Tetapi kalau Tuhan yang turut bekerja dalam kehidupan kita, pintu yang tertutup akan Tuhan bukakan. Kondisi yang buruk akan Tuhan jadikan menjadi satu anak tangga yang membuat kita bisa melihat lebih luas lagi bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang tidak pernah kita pikirkan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Kalau kita bicara mengenai hidup ini karena percaya dan bukan melihat, maka kita harus sama-sama sepakat, apa sih itu iman? Iman itu dalam satu kondisi di mana kita percaya penuh dengan apa yang Tuhan
inginkan. Kita percaya penuh bahwa rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kita percaya penuh bahwa Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu. Kita percaya penuh bahwa jalan-jalan ke depannya adalah jalan-jalan yang disertai Tuhan. Kita percaya penuh bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Kita percaya penuh, dan untuk percaya penuh antara pikiran perkataan ini harus linear. Kita harus menundukkan semua ego kita sampai di satu titik di mana kita tahu bahwa hanya Tuhan sumber kekuatan kita. Yang kedua adalah iman itu bicara soal satu kepercayaan yang kuat bahwa Tuhan itu ada. Ketika kita mendeklarasikan Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan, maka kita percaya bahwa Allah itu benar mencukupkan. Dengan segala cara Tuhan pasti memberkati kita, sehingga kita tidak berkekurangan. Anak-anak muda yang saya hormati dan saya percayai, poin nomor 2 ketika kita bicara soal iman, engkau akan dibawa Tuhan memasuki pengalaman-pengalaman rohani yang tidak pernah engkau temukan sebelumnya. Di masa-masa pandemi ini saya melihat bagaimana anak-anak Tuhan, semua orang kena dampaknya. Hamba-hamba Tuhan pun terkena dampaknya. Justru saya melihat, dari mereka lah saya belajar banyak hal. Tuhan bisa kirimkan burung puyuh. Tuhan bisa kirimkan mana dalam kehidupan kita. Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil. Bukankah sesuatu mujizat itu terjadi ketika kita sudah tidak lagi bisa menemukan solusi atas perkara tersebut. Tapi Tuhan tetap Tuhan yang memberikan mujizat. Yang ketiga unsur iman adalah feeling of expectation. Bagaimana kita tidak beriman kalau kita tidak yakin bahwa apa yang kita yakin ini pasti akan jadi kenyataan. Pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan pulihkan, pasti Tuhan angkat. Saya melihat ketika ada di masa-masa yang sulit ini, ada satu sahabat saya yang tiba-tiba terinfeksi COVID. Bagaimana di rumah sakit dia membangkitkan iman percayanya dan dia yakin pasti Tuhan sembuhkan, pasti Tuhan angkat. Ketika dia melihat satu demi satu orang yang dia tahu di dalam ruangan tempat dia dirawat itu pulang dalam arti meninggal dunia. Dia bercerita kepada saya, dia WA saya, aduh B, ngeri B. Teman satu sebelah kanan saya tadi pagi tiba-tiba tidak ada. Sebelah kiri, sebelah depan, aku takut. Dia jujur ngomong, aku takut. Saya cuma bilang sama dia, ayo tetap beriman. Ayo tetap beriman. Ayo tetap beriman. Ada lagi satu seberang sudah video callan dengan keluarganya dan dia berkata, aku udah gak kuat. Dan beneran, malam hari dia berkata, aku sudah gak kuat. Tiba-tiba di siang hari atau menjelang sore hari dia sudah tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia. Anda bisa bayangkan gak ketika Anda berada di posisi sama seperti sahabat saya, dia merasa Tuhan apa ini, Tuhan apa ini. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana orang yang ada di dalam ruangan ini satu demi satu pulang meninggal dunia. Ketika dia berada di titik itu, saya cuma berkata sama dia, ayo kuatkan imanmu, yakin pasti Tuhan tolong, yakin pasti Tuhan tolong, yakin pasti disembuhkan, yakin pasti disembuhkan. Itu sebabnya unsur iman adalah yakin bahwa apa yang kita yakini akan menjadi kenyataan. Yang keempat adalah dasar dari segala sesuatu. Bukankah Ibrani 11 ayat pertama dengan jelas berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita beriman, kita pinginnya segala sesuatu harus ada pijakannya. Saya mau katakan bahwa ada banyak kondisi bahwa yang Tuhan inginkan adalah percaya saja. Ada satu titik ya, kita akan melihat bagaimana relasi tidak bisa menolong kita. Sahabat tidak bisa menolong kita. Orang kita percaya tiba-tiba tidak ada. Finansial, oh jelas sangat memiliki keterbatasan. Kepandaian, oh itu sangat memiliki keterbatasan. Mungkin teman-teman diizinkan Tuhan sampai satu titik di mana engkau merasa engkau sendiri. Bebannya terlalu berat. Tetapi belajar percaya bahwa
Memang mungkin Tuhan izinkan semua hal yang kita jadikan sebagai pegangan ini tidak bisa lagi kita jadikan sebagai pegangan. Itu sebabnya kita cuma bisa mengandalkan dua lutut kita dan hati yang hancur dan berkata, Tuhan, aku butuh Engkau. Karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kenapa? Karena semua yang kita lihat bisa jadi mengecewakan. Semua yang kita lihat bisa jadi mengecewakan. Maka karena itu kita belajar lagi percaya. Mengapa kok kita ini bisa kehilangan iman? Poin yang pertama adalah ketika kita berada di satu kondisi ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Seberapa banyak anak muda diizinkan Tuhan, apa yang kau harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Karena iman itu pada dasarnya yang Tuhan inginkan adalah tetap percaya sekalipun tidak mendapatkan. Tetap percaya sekalipun yang didoakan tidak menjadi kenyataan. Mengapa kita kehilangan iman? Karena terjadi kondisi di mana kita ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Oleh karena itu anak-anak muda belajar untuk menguatkan imanmu bahwa sekalipun apa yang kau doakan belum menjadi kenyataan, engkau tetap percaya bahwa Dia adalah Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom dalam kehidupan kita, Allah sumber damai sejahtera dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah, mengapa kok kita kehilangan iman? Kenapa? Karena kita tidak menemukan dasar untuk berharap. Sudah nggak ada lagi dasar untuk berharap. Bayangkan saya punya teman tiba-tiba diberhentikan di tempatnya dia bekerja. Udah belasan tahun bekerja di sana. Belasan tahun bekerja di sana. Saya melihat kehidupannya dia, saya diam. Tuhan. Nggak ada yang siap mengalami posisi seperti dia. Dia sempat berkata, aku pikir aku tidak akan mengalami efisiensi, Bi. Aku pikir aku tidak akan mengalami gelombang-gelombang ini. Aku pikir, dan aku yakin Bi, aku tidak akan mengalami seperti itu. Kenapa? Aku dengan bos ini sudah sangat dekat, sudah terlalu dekat mungkin. Aku yakin bosku tidak akan punya pikiran seperti itu. Tapi faktanya, dia masuk dalam gelombang yang harus diefisiensi karena kondisi yang berat. Teman-teman yang saya hormati, saya ingin supaya anak-anak muda itu sampai di satu titik bahwa firman itu dekat dengan kehidupan kita. Saya ingin anak-anak muda tidak hanya sekedar mendengar firman, tapi menjadi pelaku firman. Saya tidak ingin menekankan hanya sekedar teori, tetapi firman itu benar-benar menjadi pondasi dalam kehidupan kita. Seberapa banyak dari kita kehilangan iman karena kita sendiri yang tidak ingin lagi berharap. Kita yang capek untuk berharap. Kita yang capek untuk menunggu. Hamba-hamba Tuhan yang saya hormati, anak-anak muda yang saya hormati. Saya ketemu satu hamba Tuhan dan dia berkata, capek B, 18 bulan, 1,5 tahun masa pandemi ini, tidak ada penghasilan drop, biaya tetap tinggi. Kamu mau berkata Jehovah Jireh? Dia berkata sama saya, kamu mau ngomong apa? Mau ngomong Jehovah Jireh? Kamu belum pernah ngalami seperti aku kan? Saya diam, saya diam. Dia mengalami masa-masa yang terpuruk, ya, masa-masa yang berat, di mana income itu nyaris tidak ada, sementara dia sebagai kepala keluarga, sehingga satu titik di mana tidak ingin lagi berharap itu sudah menghampiri kehidupan dia. Nggak ingin lagi berharap, capek. Anak-anak muda yang saya hormati dan saya kasihi, sekali lagi saya katakan, semua orang mengalami badainya masing-masing ketika kondisi yang berat saat ini. Mungkin kita berada satu titik di mana harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Kita udah nggak menemukan dasar lagi untuk berharap. Orang-orang yang kita pikir bisa menolong kita sudah nggak menjauh, atau bahkan tidak merespon ketika kita mengetuk pintu mereka. Atau mungkin saat ini kita berada satu titik di mana kita capek dan kita berkata, aku nggak ingin lagi berharap. Mari bersama-sama kita introspeksi diri kita. Mari bersama-sama kita lihat, ada Tuhan yang sedang mengetuk pintu hati kita. Engkau yang sedang kecewa saat ini, engkau yang sedang capek saat ini, engkau yang sedang takut, engkau yang bingung apa yang engkau harus lakukan. Mari bersama-sama kita belajar.
Poin yang pertama, yang perlu kita lakukan untuk bisa hidup dengan iman di kondisi yang sulit saat ini. Anak-anak muda, belajar untuk diam dan kuatkan iman. Anak-anak muda, belajar untuk diam dan kuatkan iman. Diam dan kuatkan iman. Terkadang yang kita perlukan adalah belajar untuk diam. Pikiran ini didiamkan, mulut ini didiamkan. Supaya apa? Supaya telinga ini terbuka dan bisa mendengar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Diam dan kuatkan iman. Dalam 1 Samuel 30 ayat ke-6 dikatakan, maka Daud menguatkan percayanya, maka Daud menguatkan imannya. Bahkan Daud pun ada satu titik di mana dia mengalami depresi ketika semua bangsa menyalahkan dia. Ketika semua bangsa menyalahkan dia, satu kondisi di mana Daud pun mengalami sesuatu yang tidak enak. Tapi Daud ingat bahwa di dalam diam, di dalam proses menguatkan iman, itu ada kekuatan dari Tuhan. Diam dan kuatkan imanmu. Yang kedua, diam dan ingat kebaikan Tuhan. Coba ingat bagaimana Tuhan tolong kita. Coba ingat bagaimana Tuhan mengangkat kita dari satu titik yang begitu rendah. Tuhan angkat kehidupan kita. Engkau bukan siapa-siapa dulunya. Engkau bukan siapa-siapa. Engkau siapa dulu? Engkau bukan siapa-siapa. Tapi karena kebaikan Tuhan, Tuhan mulai angkat kehidupanmu. Ingat waktu itu. Ingat pertolongan Tuhan waktu itu. Diam dan ingat kebaikan Tuhan. Tuhan yang sama yang kita sembah itu tidak pernah berubah. Ketika Tuhan berkata, aku akan menolongmu, aku akan sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan kehidupanmu, maka hal tersebut terjadi dalam kehidupan Anda. Ingat bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan kita. Coba diam, kita ini siapa? Ada satu titik di mana Tuhan pulihkan kehidupan kita. Bukankah saat ini Tuhan juga ingin memulihkan kehidupan Anda dan saya? Saya masih ingat betul bagaimana satu teman saya yang ketika masa pandemi ini tadi saya sudah cerita bagaimana dia mamanya meninggal, kemudian di PHK, tapi kemudian Tuhan angkat. Saya juga masih ingat juga cerita dari teman saya bagaimana di masa-masa yang sulit ini badai itu tiba-tiba datang. Badai itu tiba-tiba datang. Ketika badai itu datang, dia nggak siap, nggak semua orang siap. Mungkin semua orang juga nggak siap. Tiba-tiba dia kehilangan pekerjaan. Orang-orang yang dia kontak orang-orang yang dia kenal, dia kontak teman-temannya yang punya posisi-posisi penting di perusahaan. Dia beritahukan bahwa aku kesulitan, tetapi tidak ada satu kabar baik yang dia dapatkan. Dia buka lowongan pekerjaan, semakin banyak orang, buka lowongan pekerjaan satu yang melamar begitu banyak. Dia berkata sama saya, apa yang harus aku lakukan? Di masa-masa yang sulit ini, apa yang aku harus lakukan? Tetapi saya mau katakan buat teman-teman semua, diam dan ingat kebaikan Tuhan. Diam dan ingat kebaikan Tuhan. Kemudian dia mencoba membuka satu aplikasi lowongan pekerjaan. Dia berpikir, aduh, apa ya bisa aku masuk di perusahaan tersebut? Kenapa? Kenapa kok saya katakan hal tersebut? Karena tempat dia mau apply ini jauh lebih besar dari tempat di mana dia sebelumnya diberhentikan pengabdiannya di sana ya, karena efisiensi perusahaan. Dia berkata sama saya, aduh B, kalau mau apply di perusahaan ini, skala perusahaannya jauh lebih besar. Tapi saya bilang sama dia, cobalah. Diam dan kuatkan imanmu. Diam dan ingat bagaimana Tuhan tolong. Tuhan tahu kok, kamu butuh. Sekali yang membuat kita tidak mengalami mujizat adalah karena kita ini terlalu berisik. Kita merasa pandai dengan segala analisa yang kita miliki. Kita merasa pintar dengan segala kemampuan yang kita miliki. Kita merasa mampu dengan segala pengalaman yang kita miliki. Kita lupa bahwa kita ini tanpa Tuhan bukan siapa-siapa. Saya bilang sama dia, berhenti menganalisa. Diam dan kuatkan iman. Diam dan ingat kebaikan Tuhan. Kemudian dia apply di perusahaan tersebut. Jumlah karyawannya ribuan orang. Anak muda yang saya hormati dan saya kasihi. Kali ini dia bekerja di perusahaan tersebut, tempat dia apply. Dengan posisi yang levelnya
naik lagi levelnya. Dulu dia cuma handle satu kota, sekarang dia handle satu wilayah. Dulu dia handle cuma satu kota, dia handle satu wilayah, satu pulau ya, atau satu region lah, saya bilang satu region saja. Dan ketika dia ketemu sama saya, aku nggak nyangka Lupi, aku bisa masuk ke perusahaan tersebut. Anak muda yang saya hormati dan saya kasihi, ketika engkau diam, ketika engkau tidak berisik dengan segala analisa-analisa yang kau miliki, itulah saat dimana Tuhan akan bekerja dengan kasih-Nya. Poin yang ketiga adalah diam dan belajar percaya. Roma 8 ayat 28 menjadi kekuatan kita pada hari ini. Diam dan belajar percaya. Apa sih yang Tuhan mau? Apa sih yang Tuhan inginkan? Apa sih? Belajar percaya. Aku yakin kok Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong aku. Yang keempat adalah diam dan belajar taat. Di akhir-akhir zaman ini, di kondisi-kondisi yang sulit ini, saya percaya bukan mereka yang kuat yang akan memenangkan pertandingan. Bukan mereka yang hebat yang akan memenangkan pertandingan. Tetapi mereka yang bersandar dan percaya dan taat kepada Tuhan, itu yang akan memenangkan pertandingan. Karena ketika engkau bersandar, percaya, dan taat kepada Tuhan, engkau akan menjadi pribadi yang berbeda. Tuhan akan angkat kehidupanmu dengan cara yang berbeda. Tuhan akan bawa engkau kepada satu hal-hal yang tidak pernah kau pikirkan sebelumnya. Sungguh, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sungguh, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran kita, itu yang Tuhan berikan. Oleh karena itu, diam dan belajar taat. Lakukan saja loh. Coba buat satu langkah-langkah kecil. Seperti tadi yang dilakukan oleh teman saya. Mulai apply. Saya coba bilang sama dia, kamu kan cuma kirim email dong. Apa susahnya kirim email? Malu aku cuma dari perusahaan kecil, dari kampus yang tidak terkemuka. Terus permasalahannya apa? Mengapa engkau membatasi cara Tuhan dengan analisa-analisamu? Umurku udah berapa, Terus problemnya di mana? Coba saja. Saya tertarik untuk mengakhiri diskusi kita pada malam hari ini mengenai kisah Armenia 7 Desember tahun 1998. Armenia digoncang oleh gempa 8,8 skala Richter dalam waktu yang sangat singkat. Digoncang gempa satu area luluh lantah, banyak jiwa yang menjadi korban tahun 1988. Banyak jiwa yang menderita. Gempa bumi ini sangat singkat tapi menghancur, meluluh lantakan di tengah kondisi yang gelisah ini. Saya mau katakan ada satu kisah heroik yang dimiliki oleh seorang ayah dan anaknya dan putranya yang bernama Arman. Ketika gempa ini terjadi, sang ayah keluar dari rumahnya menyelamatkan diri. Kemudian dia itu ingat bahwa putranya sedang berada di sekolah bersama dengan teman-temannya. Sang ayah tiap hari ketemu dengan putranya, dia berkata, Arman, dimanapun kamu berada, papa pasti ada di sana. Papa pasti ada di sana. Papa, karena begitu sayangnya sang ayah dengan anaknya, dia berkata, papa pasti ada bersama dengan engkau. Dimanapun kamu berada, setiap hari dia peluk anaknya, dia katakan, papa sayang kamu, papa pasti ada. Hari itu, ketika anaknya berada di sekolah, dan gempa terjadi, sang ayah histeris. Dia lari, dia ingat anaknya, dan dia lari menghampiri sekolah tempat anaknya itu belajar. Ketika dia sampai di depan pintu sekolah, di tempat yang dia yakini sebagai sekolah, di tempat itu dia kaget, karena sekolah itu telah luluh lantah dengan tanah. Tinggal puing-puing yang ada di depannya dia, dan dia menangis, dia panggil semua orang, dia cari semua orang, dia panggil polisi, dia ketemu pemadam kebakaran, dia ketemu siapapun, dia katakan, tolong aku, anakku ada di sana. Dan dia juga bertemu dengan keluarga-keluarga yang lainnya menghampiri sekolah tersebut. Sampai satu titik setelah dia menunggu. Setelah menunggu, dia berkata kepada satu orang, satu ayah, satu keluarga, dia berkata kepada keluarga tersebut, maukah engkau menolong aku
untuk menyelamatkan anakku. Aku yakin anakku ada di sana. Satu keluarga berkata, tidak berkata apa, mereka menangis. Mungkin mereka sadar bahwa sudah tidak ada lagi harapan. Dia bertemu dengan polisi, dia memohon kepada polisi itu, tolong bantu aku harus menyelamatkan anakku. Aku tidak mampu. Sang polisi berkata kepada dia, Bapak sabar ya, kami pun juga tidak mampu menolong Bapak. Sadar. Tapi sang ayah tidak pernah berhenti. Dia mulai dengan kedua tangannya, satu puing demi satu puing, dia geser. Gambar ini adalah ilustrasi mengenai kisah di Armenia. Satu puing dia geser, 1 jam, 2 jam. Dia turunkan satu demi satu. Dan pindahkan di tempat yang dia yakini bahwa sang anak ada di sana. Setelah 38 jam dia berjuang, sampai satu titik, 38 jam dengan kedua tangannya, dia berusaha dengan cintanya, sampai satu titik, dia tarik satu bongkahan besar itu. Ketika dia tarik, dia melihat di bawah ada teriakan anak kecil. Dan sang ayah berkata, Arman. Sang ayah berkata, Arman. Sang anak berkata, Papa. Kemudian ketika sang anak sadar bahwa papanya telah ada bersama dengan dia, sang anak itu menoleh ke belakang. Ketika sang anak menoleh ke belakang, dia berkata kepada anak-anak yang lainnya, kepada teman-teman yang lainnya, dia berkata dengan bangga, see what I said before. Lihat apa yang aku katakan sebelumnya. Ayahku, papaku pasti tolong. Papaku pasti tolong. Sama halnya dengan kondisi kita saat ini. Mungkin kita depresi, mungkin kita takut, kita gelisah. Hari demi hari kita lewati. Dari optimis menjadi pesimis, dari yakin menjadi tidak yakin. Dari melihat masa depan menjadi bingung apakah ada masa depan. Mungkin yang kita perlu lakukan, sekali lagi saya ingatkan, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, ada siang hari atau pada malam hari ini. Diam dan kuatkan iman. Ada kabar baik buat Anda semua. Diam dan kuatkan iman. Diam dan ingat kebaikan Tuhan. Diam dan belajar percaya. Diam dan belajar taat. Pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan pulihkan. Selalu ada mujizat bagi mereka yang percaya. Selalu ada pertolongan bagi mereka yang beriman. Dan selalu ada pemulihan bagi mereka yang mau rendah hati dan hancur hati di hadapan Tuhan. Tuhan akan lupakan pelanggaran kita, luangkan waktu untuk bertobat. Mungkin apa yang kita alami saat ini untuk mengingatkan kita bahwa kita mulai sombong, kita mulai mengandalkan kekuatan kita mulai mengandalkan relasi kita mulai mengandalkan apa yang kita miliki. Tapi saya mau katakan itu semua terbatas, itu semua sia-sia. Tuhan izinkan apa yang kita alami saat ini untuk mengingatkan kita bahwa itu bukan kekuatan kita dari Tuhan. Oleh karena itu saya katakan kabar baik sekali lagi, mereka yang percaya, mereka yang sungguh-sungguh, mereka yang mau bertobat malam hari ini, siang hari ini atau pagi hari ini, pasti akan Tuhan berikan kekuatan, pasti akan Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupanmu, Tuhan Yesus Kristus mengangkat kehidupanmu, Tuhan Yesus Kristus mengubahkan kehidupanmu. Anak-anak muda kembali percaya, kembali beriman bahwa hidup oleh iman, hidup oleh karena percaya sekali-kali tidak akan pernah mengecewakan. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada, diberkatilah engkau apapun yang kau kerjakan Tuhan jadikan berhasil, bukan karena kuat gagahmu, tetapi karena Tuhan mengasihi kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Tuhan buat ibadah kami yang luar biasa sore hari ini. Kami mengucap syukur buat kehadiran Tuhan dimanapun kami beribadah saat ini, sekalipun secara online kami percaya Tuhan tetap memberkati kami senantiasa. Berdoa secara khusus untuk hamba-Mu Tuhan Pastor KB yang telah menyampaikan firman Tuhan. Setiap apapun yang dilakukannya saat ini Tuhan, biarlah Tuhan buat berhasil. Berkati kehidupannya, berkati pekerjaan dan pelayanannya. Biarlah Engkau senantiasa menyertai dan memelihara sempurna kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Memberkati anak-anak-Mu Tuhan, Gocha United dimanapun mereka berada. Di dalam sekolah mereka, di dalam pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan dan kerjakan, biarlah Tuhan buat berhasil. Diberkati Tuhan, melindungi mereka Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan dari sorga. Supaya sekalipun di masa pandemi ini, mereka tetap kuat, mereka tetap sehat dan dapat menjalani aktivitas dengan baik Tuhan. Hingga akhirnya kami berkumpul bersama, beribadah bersama, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan bersama-sama. Mari teman-temanku yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terima berkat daripada Tuhan sore hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan akan membawa engkau terus naik dan tidak turun. Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Apapun yang engkau lakukan dan kerjakan bersama-sama dengan Tuhan, percaya dengan iman akan dibuat Tuhan berhasil. Terima berkat ini dalam nama Bapa, Putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati engkau mulai saat ini, sejak masa mudamu hingga selama-lamanya, hingga Tuhan datang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.